Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kemampuan berpikir matematis di abad 21 dan era revolusi industri 4.0. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Pipit Fitriani, dengan nomor NIM 41014190065. Dan dengan saya, Kansa Konita Ramadhani dengan NIM 41014190056. Dan saya Septiana Rahmawati, NIM 41014190057. Oke, langsung saja. Selanjutnya pemaparan hasil diskusi. Yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Septiana Rohmawati. Untuk Septiana Rohmawati, waktu dan tempat saya persilahkan. Era revolusi industri 4.0 akan berdampak pada pendidikan, khususnya peran pendidiknya. Jika peran pendidik masih mempertahankan penyampaian ranah pengetahuan, maka guru akan kehilangan peran seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan metode pembelajarannya. Kondisi tersebut harus diatasi dengan menambah kompetensi pendidik yang mendukung penguasaan teknologi informasi, jaringan, internet, dan software yang mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran di era industri 4.0 atau abad 21 adalah pembelajaran yang menerapkan kreativitas, berpikir kritis, kerjasama, keterampilan komunikasi, kemasyarakatan, keterampilan teknik, dan keterampilan karakter. Pembelajaran era revolusi industri 4.0 meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Siswa mampu berpikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dan kerjasama. Siswa mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak. Yang ketiga, kemampuan mencipta dan memperbaharui. Siswa mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif. Yang keempat, literasi teknologi informasi dan komunikasi. Siswa mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari. Yang kelima, kemampuan belajar kontekstual. Siswa mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi. Yang keenam, kemampuan informasi dan literasi media. Siswa mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi. Nichols mendeskripsikan 4 konsep pembelajaran abad 21, antara lain, instruction should be student-centered, education should be collaborative, learning should be have contents, dan school should be integrate with society. Selain konsep pembelajaran, media pembelajaran juga diperlukan guna membantu siswa dalam memahami materi. Beberapa media yang dikenal dalam pembelajaran matematika antara lain, yang pertama, media non-project seperti fotografi, diagram, sajian, dan model-model. Yang kedua, media project seperti slide, film strip, transparansi, dan komputer proyektor. Yang ketiga, media dengar seperti kaset dan compact disc. Yang keempat, media gerak seperti video dan film. Dan yang terakhir, komputer multimedia seperti media jarak jauh, radio, televisi, dan internet, berupa komputer atau mobile. Adapun kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa dalam pembelajaran matematika era revolusi industri 4.0 adalah yang pertama, penalaran sistematis atau mathematical reasoning. Berkembangnya penalaran matematis siswa yang meliputi penalaran induktif maupun deduktif, sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah sistematis. Yang kedua, komunikasi sistematis atau mathematical communication. Berkembangnya kemampuan komunikasi sistematis siswa meliputi kemampuan visualisasi dan representasi konsep secara verbal maupun nonverbal sehingga mampu menstimulus kemampuan kolaborasi.
Yang ketiga, berpikir kritis atau critical thinking, yaitu mampu menstimulus kemampuan berpikir kritis meliputi fokus, reason, inference, situation, clarity, overview, atau yang lebih dikenal dengan istilah Frisco dalam pembelajaran matematika. Yang keempat, berpikir kreatif atau creative thinking, yaitu pemanfaatan TIK diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif siswa dalam pengembangan matematika. Yang kelima, imajinasi sistematis atau mathematical imagination, yaitu munculnya imajinasi matematis, sensori kreatif, dan reaktif siswa dalam pembelajaran matematika yang mampu membantu dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang keenam, berpikir reflektif atau reflective thinking, mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis dan kreatif sehingga mampu menstimulus munculnya berpikir reflektif dan pembelajaran matematika. Yang terakhir, pemecahan masalah atau problem solving. Kemampuan utama dalam pembelajaran matematika era revolusi industri 4.0 adalah kemampuan siswa mampu menyelesaikan masalah matematika dengan berbagai strategi pemecahan masalah. Nah, selanjutnya, Fisher dalam Free Study dan Barata tahun 2015 mengemukakan bahwa terdapat 6 indikator yang harus dikuasai oleh peserta didik di abad 21, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, menyusun sejumlah alternatif pemecahan masalah, membuat kesimpulan, mengungkapkan pendapat, dan mengevaluasi argumen. Nah, pada dasarnya matematika itu merupakan ilmu yang sistematis, sehingga dengan adanya pembelajaran matematika, peserta didik ini diharapkan dapat memiliki keterampilan tersebut, terutama keterampilan yang mengarah pada keterampilan berpikir kritis matematis. Kemampuan berpikir kritis matematis adalah suatu kecakapan berpikir secara efektif yang dapat membantu seorang untuk membuat, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang diyakini atau dilakukan. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya. Dalam hal proses berpikir matematis ini, Sumarno memiliki 4 konsep yang berkaitan dengan berpikir matematis atau mathematical thinking, yaitu kemampuan matematik atau mathematical abilities, melaksanakan proses matematik atau doing mathematics, keterampilan matematik atau mathematical skill, tugas matematika atau mathematical test. Sejalan dengan hal tersebut, kecakapan abad 21 yang dianggap bisa memperkuat modal sosial atau sosial kapital dan modal intelektual atau intelektual kapital, yakni kemampuan 4C, meliputi kemampuan komunikasi. Komunikasi adalah interaksi sosial antar siswa yang saling menyampaikan gagasannya. Dalam hal ini, siswa dituntut menggunakan media digital dan media sosial untuk sebagai sumber belajar. Dalam pembelajaran matematika, sangat diperlukan komunikasi yang baik antar siswa sehingga siswa mampu bertukar pikiran dengan baik dan dapat menambah pengetahuan siswa. Adapun indikator komunikasi siswa yaitu A. Memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif. B. Menyampaikan pikiran dan ide-ide secara efektif dalam berbagai bentuk dan isi, baik secara lisan, tertulis, dan multimedia. Yang C. Mendengarkan secara efektif untuk memahami makna termasuk pengetahuan nilai, sikap, dan minat. Yang D. Menggunakan komunikasi untuk berbagai tujuan atau memberi informasi, instruksi, memotivasi, dan persuasi. Yang E. Memanfaatkan media komunikasi dan teknologi dan tahu bagaimana menilai efektivitas dan dampaknya. Yang F. Berkomunikasi secara efektif dalam berbagai lingkungan. Kolaborasi atau collaboration.
Kolaborasi adalah bekerja sama, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab secara pribadi untuk mencapai tujuan untuk diri sendiri dan orang lain. Indikator bahwa siswa mempunyai keterampilan berkolaborasi adalah sebagai berikut. A. Menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok secara efektif dan saling menghormati. Yang B. Fleksibilitas secara pribadi, kemauan saling membantu, berkompromi untuk mencapai tujuan bersama. Yang C. Bekerja secara produktif dengan yang lain, bertanggung jawab dan berkontribusi terhadap pekerjaan. Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving. Menurut Mira, kemampuan berpikir kritis adalah proses kognitif siswa dalam menganalisis secara sistematis dan spesifik masalah yang dihadapi, membedakan masalah tersebut secara cermat dan teliti, serta mengidentifikasi dan mengkaji informasi guna merencanakan strategi pemecahan masalah. Berdasarkan Ennis, ada 6 unsur dasar dalam berpikir kritis yang dikenal dengan singkatan FRISCO. Focus, Reason, Inference, Situation, Clarity, Overview. Adapun penjelasan dari Frisco yaitu sebagai berikut. Overview, memeriksa kembali, melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh untuk mengetahui ketepatan keputusan yang sudah diambil. Clarity atau kejelasan, memberikan penjelasan tentang makna dari istilah-istilah yang digunakan. Situation atau situasi, memahami kunci dari permasalahan yang menyebabkan suatu keadaan atau situasi. Fokus artinya memusatkan perhatian terhadap pengambilan keputusan dari permasalahan yang ada. Reason atau alasan, memberikan alasan rasional terhadap keputusan yang diambil. Inference atau simpulan, membuat simpulan berdasarkan bukti yang meyakinkan dengan cara mengidentifikasi berbagai argumen dan mencari alternatif pemecahan serta tetap mempertimbangkan situasi dan bukti yang ada. Menurut Ennis, indikator kemampuan berpikir kritis adalah sebagai berikut. Pertama, memfokuskan diri pada pertanyaan. Kedua, menganalisis dan mengklarifikasi pertanyaan, jawaban, dan argumen. Yang ketiga, mempertimbangkan sumber yang terpercaya. Yang keempat, mengamati dan menganalisis deduksi. Yang kelima, menginduksi dan menganalisis induksi. Yang keenam, merumuskan eksplanatori. Yang ketujuh, kesimpulan dan hipotesis. Yang kedelapan, menarik pertimbangan yang bernilai. Yang kesembilan, menentukan suatu aksi. Dan yang terakhir adalah berinteraksi dengan orang lain. Lalu, kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada orang lain, serta bersikap terbuka dan responsif terhadap pendapat baru dan berbeda. Kreativitas yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru sering disebut dengan inovasi. LTSIN secara khusus mendefinisikan berpikir kreatif adalah creative thinking is the process which we use when we come up with a new idea. It is the merging of ideas which have not been merged before. LTSIN menyatakan bahwa berpikir kreatif adalah proses, bukan hasil, untuk menghasilkan ide baru, dan ide itu merupakan gabungan dari ide-ide yang sebelumnya belum disatukan. Izati pada tahun 2014. Menurut Rahayu dan kawan-kawan, pada tahun 2011, kemampuan berpikir kreatif ada 5 aspek, di antaranya berpikir lancar, berpikir luas, original, elaborasi, dan evaluasi. Adapun menurut Baer dikutip Ariana pada tahun 2007, indikator berpikir kreatif yakni yang pertama, fluensi atau kelancaran, yaitu kemampuan menghasilkan banyak ide. Yang kedua, flexibility atau keluasan, yaitu kemampuan menghasilkan ide-ide yang bervariasi. Yang ketiga, originality atau keaslian, yaitu kemampuan menghasilkan ide baru.
Yang keempat, ada memerinci, yaitu kemampuan mengembangkan atau menambahkan ide-ide sehingga menghasilkan ide yang rinci atau detail. Selain kemampuan 4C, kemampuan literasi matematis juga diperlukan di abad 21 dan era revolusi 4.0. Bisa mendefinisikan literasi matematika sebagai berikut. Mathematical literacy is an individual capacity to formulate, employ, and interpret mathematics in a variety of contexts. It includes reason mathematically and using mathematical concept, procedure, fact, and tools to describe, explain, and predict phenomena. Literasi matematis adalah kemampuan seseorang untuk merumuskan, memperkerjakan, dan menafsirkan matematika dalam bentuk konteks. Ini mencakup konsep, prosedur, fakta, dan alat matematis untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Menurut OECD, Kohar dan Zucardi pada tahun 2014, seorang pemecah masalah matematika adalah seorang yang mampu menggunakan matematikanya dalam memecahkan masalah kontekstual melalui beberapa tahapan. Yang pertama, memecahkan masalah kontekstual. Tindakan ini melibatkan kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika. Yang kedua, proses literasi matematis mengidentifikasi masalah kontekstual dan mengubahnya tersebut ke dalam bentuk matematika, menerapkan prosedur matematika untuk memperoleh hasil matematika yang kemudian ditafsirkan kembali dalam bentuk hasil yang berhubungan dengan masalah awal. Sehingga literasi matematika memiliki tiga proses utama, yakni merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasi. Sari pada tahun 2015. Aspek-aspek matematika yang terlibat dalam literasi matematis, yakni yang pertama, kuantitatif literasi, berurusan dengan sekelompok kategori fenomenologis, kuantitas atau kepastian, perubahan dan hubungan, dan ketidakpastian. Yang kedua, numerasi. Travers Lens pada tahun 2006 menekankan bahwa numerasi merupakan kemampuan untuk mengolah data dan untuk mengevaluasi pernyataan mengenai masalah dan situasi yang mengundang pemrosesan mental dan perkiraan dalam konteks dunia nyata. Dengan kata lain, literasi ini berkaitan dengan aspek berhitung. Yang ketiga, spatial literasi, membantu pemahaman tentang dunia tiga dimensi. Lalu indikator pencapaian siswa literate Nurjanah pada tahun 2018 yaitu yang pertama, merumuskan masalah atau memahami konsep. Yang kedua, menggunakan penalaran dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, menghubungkan kemampuan matematis dengan berbagai konteks. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, mengomunikasikannya ke dalam bahasa matematis. Dan yang terakhir, menginterpretasikan kemampuan matematis dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai konteks. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.